Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Permata Sukma dengan NIM 21811334084 dengan program studi D4 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen Administratif mengenai analisis studi kasus administratif dari PT Nestle Indonesia. Kali ini kita akan membahas keseluruhan proses administrasi, unsur institusi, ruang lingkup perusahaan, jenis organisasi tata usaha, kegiatan tata usaha, sistem dan prosedur kantor, pegawai kantor, komunikasi kantor, tata ruang kantor, dan produk perkantoran. Yang pertama ada keseluruhan proses administrasi. Untuk proses administrasi di PT Nestle Indonesia mempunyai beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama ada tahap perencanaan, dimulai dari yang paling tertinggi meliputi seorang presiden atau direktur yang mengepalai divisi teknikal. Pada tahap perencanaan, PT Nestle Indonesia memiliki tujuan sederhana, yaitu sebagai perusahaan gizi, kesehatan, dan keafiatan di dunia. Yang kedua ada tahap pengorganisasian. Pada tahap pengorganisasian, PT Nestle Indonesia mengelompokkan pegawainya ke dalam beberapa bidang sesuai dengan keahlian yang mereka miliki agar tepat guna, yaitu divisi keuangan, divisi SDM, divisi penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga ada tahap pengarahan. Pada PT Nestle Indonesia mempunyai dua struktur organisasi, yaitu meliputi struktur organisasi di kantor pusat dan struktur organisasi di kantor cabang. Namun keduanya mempunyai seorang yang berkedudukan tinggi yang dikenal sebagai presiden atau direktur. Presiden atau direktur tersebut mempunyai peranan penting pada proses pengarahan. Presiden atau direktur akan memberikan pengarahan berupa mengkoordinasikan, mengawasi, serta memastikan ke masing-masing divisi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik serta sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang terakhir ada tahap pengendalian. Pada tahap pengendalian, presiden atau direktur juga mempunyai peranan penting, yaitu presiden atau direktur akan mengamati dan mereview jalannya setiap divisi secara berkala. Hal ini dilakukan agar indikator pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar perusahaan. Selanjutnya ada unsur institusi. Administrasi sebagai institusi terdiri dari beberapa unsur, yaitu administrator, manajer, supervisor, worker, dan staff. Untuk administrator, PT Nestle Indonesia mempunyai satu pemimpin utama, yaitu presiden atau direktur baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Yang kedua ada manajer. PT Nestle Indonesia mempunyai bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat beberapa tingkatan. Untuk manajer merupakan kedudukan di bawah seorang administrator, di mana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh administrator. Selanjutnya ada supervisor. PT Nestle Indonesia mempunyai beberapa supervisor yang dikelompokkan pada beberapa divisi. Pada perusahaan ini biasanya menyebutnya dengan divisi. Tugasnya yang memberikan perintah kepada bawahannya sesuai bagian divisi yang mereka pegang. Selanjutnya ada worker. PT Nestle Indonesia mempunyai 206 karyawan tetap, 16 karyawan kontrak, dan pegawai outsourcing yang digunakan untuk pemeliharaan gedung, keamanan, dan kantin. Pembagian itu telah disesuaikan dengan keahlian yang mereka miliki. Yang terakhir ada staf. PT Nestle Indonesia mempunyai staf yang berfungsi dan tugasnya untuk membantu memberikan pemikiran, saran, pendapat yang dapat dipertimbangkan oleh administrator. Selanjutnya ada ruang lingkup perusahaan. Ruang lingkup di PT Nestle Indonesia baik di kantor pusat maupun di kantor cabang terbagi menjadi dua ruang lingkup, yaitu kegiatan perusahaan dan sarana dan prasarana fasilitas kerja. Yang pertama ada kegiatan perusahaan. Terdapat beberapa kegiatan perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana fasilitas kantor. Terdapat beberapa sarana dan prasarana fasilitas kantor, yaitu meliputi lokasi, gedung, mesin produksi, mesin kantor, peralatan kantor, interior kantor, alat transportasi, dan lain-lain.
Selanjutnya ada jenis organisasi tata usaha. PT Nestle Indonesia mendefinisikan pembagian tugas pekerjaan yaitu dikelompokkan dan dikondisikan secara formal. Terdapat 6 unsur untuk merancang struktur organisasi, diantaranya spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, desentralisasi, dan formasi. PT Nestle Indonesia merupakan badan usaha perseroan terbatas atau PT yang dalam menjalankan perusahaan mempunyai modal usaha berupa saham. Struktur organisasi menggunakan struktur organisasi biokrasi atau mekanistik. Struktur organisasi ini digunakan berdasarkan tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi masing-masing divisi. Untuk itu, struktur organisasi biokrasi atau mekanistik ini diterapkan karena dianggap mampu menjalankan kegiatan terbakukan yang efisien dengan mengelompokkan berbagai bidang keahlian yang sama ke dalam departemen-departemen fungsional. Selanjutnya ada kegiatan tata usaha. Kegiatan tata usaha pada PT Nestle Indonesia mempunyai pengecekan karyawan, pengarsipan data pada setiap divisi, ekspedisi. Kegiatan pengecekan karyawan yang dimaksud adalah kegiatan ketatausahaan dalam bentuk kehadiran. Biasanya pada perusahaan telah menggunakan fingerprint untuk bukti kehadiran setiap karyawan. Untuk kegiatan pengarsipan, PT Nestle Indonesia menerapkan sistem arsip pada setiap divisi. Hal ini dilakukan agar nantinya setiap divisi mempunyai laporan produksi. Pada bagian ekspedisi, PT Nestle Indonesia telah mempunyai satu divisi pada bagian penyaluran barang kepada distributor atau masyarakat. Selanjutnya ada sistem dan prosedur kantor. PT Nestle Indonesia merupakan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang aktivitasnya mengenai bahan mentah menjadi barang jadi yang akan dijual kepada konsumen. Perusahaan manufaktur setiap operasionalnya memiliki standar dasar yang digunakan untuk bekerja atau SOP. Karakteristiknya yaitu mengelola bahan mentah menjadi bahan baku berupa produk jadi. Konsumen tidak ikut dalam proses produksi. Hasil produksi berwujud akan terlihat. Adanya ketergantungan konsumen untuk mencakup produk lagi. Untuk fungsi bisnis dan industrinya terdapat fungsi produksi yaitu proses pembuatannya, biaya yang dikeluarkan berupa gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya peralatan mesin, dan lain-lain. Fungsi pemasaran yaitu mencapai tujuan dari proses produksi dan menjual kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi administrasi dan umum yaitu mengenai penentuan kebijakan, pengarahan, pengawasan agar kegiatan yang sedang berjalan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi keuangan yaitu penyediaan berbagai macam dana yang diperlukan perusahaan untuk melakukan proses produksi maupun untuk melakukan suatu pengembangan. Selanjutnya ada pegawai kantor. Pegawai PT Nestle Indonesia baik di kantor pusat maupun kantor cabang terdapat sumber daya manusia, yaitu meliputi seorang presiden atau direktur yang mengepalai divisi teknikal, divisi keuangan, divisi supply chain, divisi SDM, divisi legal and corporate affairs, divisi penjualan, divisi pelayanan penjualan, divisi infant nutrition, divisi dairy product, divisi coffee and PPP, divisi pelayanan penjualan, divisi global. Setidaknya PT Nestle Indonesia memiliki 206 karyawan tetap, 16 karyawan kontrak, dan pegawai outsourcing yang digunakan untuk pemeliharaan gedung, keamanan, dan kantin. Selanjutnya ada komunikasi kantor. Sistem komunikasi yang diterapkan pada PT Nestle Indonesia yaitu terletak pada desain perusahaan di mana perusahaan ini menerapkan konsep desain koridor kosong di tengah yang membangun dan meningkatkan komunikasi internal serta untuk membiasakan karyawan untuk saling terbuka dalam beraktivitas. Konsep ini memberikan pegawai dari pantai yang berbeda untuk saling mengenal dan akan mendorong kerjasama yang baik. Untuk komunikasi antar konsumen, PT Nestle Indonesia membuka interaksi dari konsumen. Aktivitas pengumpulan data dari konsumen akan dikumpulkan melalui berbagai saluran seperti situs web, aplikasi, jaringan sosial, pihak ketiga, layanan konsumen Nestle, manajemen hubungan konsumen.
Selanjutnya ada tata ruang kantor. Pada kantor pusat Nestle Indonesia, PT Nestle Indonesia yaitu beralokasi di 2 tower dari 6 tower yang mempunyai desain Mediterranean di perkantoran hijau. Desain kantor pusat PT Nestle Indonesia menerapkan konsep yang membangun dan meningkatkan komunikasi internal, serta membiasakan karyawan untuk saling terbuka dalam beraktivitas. Konsep ini diterapkan agar para pegawai saling kenal. Bagi karyawan pun mempunyai space yang cukup luas sehingga lebih mudah untuk mengaktualisasikan diri saat bekerja. Kertas-kertas yang tersusun rapi sehingga membuat kantor menjadi enak dipandang. Tingkat pencahayaan pun diperhatikan, yaitu posisi lampu yang menghadap ke bawah. Fungsinya agar pegawai lebih nyaman bekerja sebab mata tidak terkena silau lampu yang mengakibatkan lelah akibat kontak langsung dengan lampu. Selanjutnya ada produk perkantoran. Terdapat banyak produk yang dihasilkan oleh PT Nestle Indonesia, yaitu meliputi kembang gula dan coklat, kopi, minuman, nutrisi anak dan keluarga, makanan pendamping ASI, sereal sarapan, produk kuliner, minuman siap minum, dan nutrisi kesehatan. Sekian dari saya, banyak dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.